Alur cerita film kali ini tentang seseorang yang tertarik dengan pemikiran Al-Ghazali. Tentu yang dimaksud bukan Al-Ghazali Na'madani, tapi adalah Imam Al-Ghazali yang terkenal sebagai Hujjatul Islam. Maka mulailah ia membuat riset tentang pemikiran Imam Al-Ghazali. Bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali sangat berpengaruh di belahan negara timur maupun barat, di dunia Islam maupun non-Islam. Bahkan buah dari pemikiran Mun masih banyak dikaji sampai sekarang. Imam Al-Ghazali punya banyak buku karangan. Risalah besar yang ditulis yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Selain itu, ia juga menulis risalah-risalah kecil seperti Kimia Usadah atau Kimia-Kimia Kebahagiaan. Banyak yang telah menulis tentang syarah kitab Kimia Usadah, tapi sedikit yang menulis tentang latar belakang penulisan kitab tersebut. Bagi kamu yang tertarik dengan cerita ini, silakan lanjut terus menontonnya ya. Al-Ghazali lahir dan meninggal di kota Tus, Khurasan, Iran pada tahun 1058. Ketika berusia 7 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, ayahnya menitipkan ia dan Ahmad adiknya kepada temannya seorang sufi yang fakir untuk dididik dan mendapatkan pendidikan agama yang baik. Maka setelah itu Al-Ghazali pun bersama adiknya hidup bersama sang sufi. Namun sang sufi tidak begitu lama mendidik Al-Ghazali dan adiknya. Sebelum meninggal, ia menyerahkan Al-Ghazali dan adiknya ke sebuah pesantren untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik. Al-Ghazali banyak berguru para ulama, namun gurunya yang paling utama adalah Imam Ar-Ramain Al-Juwaini. Sebagai orang cerdas, Imam Al-Ghazali sudah mampu memahami teks dasar agama di usia yang sangat muda. Namun banyak pengetahuan yang didapat Al-Ghazali selain dari hasil belajar juga dari pengalaman yang tak terduga. Suatu ketika sedang melakukan perjalanan bersama rombongan, tak dinanya rombongan kecil itu dirampok. Seluruh harta benda yang ada diambil oleh perampok. Perampok juga mengambil buku catatan yang dibawa oleh Al-Ghazali. Tentu saja Al-Ghazali berusaha mempertahankannya dengan berkata, ini bukan barang yang berharga, ini hanya catatan hasil belajarku selama 2 tahun di Jurjang. Perampok tetap merampas tas Al-Ghazali untuk memeriksa isinya. Setelah dicek ternyata memang yang ada cuma buku catatan saja. Perampok dengan sinis berkata, jadi dengan menampasnya darimu berarti aku sudah mengambil semua pengetahuanmu selama ini. Untungnya perampok tersebut tak jadi mengambil catatannya. Tapi dari kejadian tersebut sadar Al-Ghazali, ini pertanda dari Tuhan lewat mulut perampok. Segera setelah itu ia tidak cuma mencatat, tapi juga menghafal semua apa yang selama ini dipelajarinya. Maka lahirlah makalah yang diingat banyak orang. Apa yang menjadi milikmu adalah apa yang tidak hilang, walaupun kapalmu karam. Sebagai seorang ilmuwan, Al-Ghazali berusaha menelusuri hampir semua bidang ilmu. Akidah, fikih, kalam, matematika, bahkan filsafat semua dipelajarinya. Ia dengan nekat menerjang ke dalam samudera ilmu, mengesampingkan seluruh rasa cemas dan takut. Ia menggempur setiap masalah yang ia temui. Al-Ghazali berusaha menelaah keyakinan setiap aliran yang ada. Ia juga menelanjangi doktrin yang ada dan berkembang di masyarakat. Semua ini dilakukannya untuk membedakan mana yang benar dan salah antara tradisi masuk akal dan bid'ah munkar. Setelah selesai studinya di pondok pesantren, maka mulai Al-Ghazali membuka pengajiannya di masjid-masjid. Segala yang mempunyai penggemar karena tertarik dengan pemikiran cerdas. Ia juga menjawab setiap pertanyaan dan kritikan pada mereka dengan cara yang argumentatif. Karya Al-Ghazali meningkat ketika Perdana Menteri Seljuk Nizam Al-Muluk yang merupakan Perdana Menteri yang berkuasa dari Sultan Seljuk tertarik dengan ceramah-ceramahnya. Maka ia benar mengangkat Al-Ghazali sebagai kepala jurusan akidah di Universitas Nizamiyah, Baghdad. Perdana Menteri berharap Al-Ghazali mampu mengajari murid dan masyarakat dengan ilmu, tafakkur dan tauhid. Dengan pemahaman yang benar, Perdana Menteri berharap kondisi negara menjadi stabil dan kondusif. Al-Ghazali menerima tamparan tersebut, maka sejak itulah ia mulai mengajar dan mendapatkan status sosial yang tinggi. Akidah pada saat itu seperti panggung rock and roll yang menyedot perhatian banyak orang. Murid-murid yang haus akan ilmu datang dari penjuru dunia untuk belajar padanya. Al-Ghazali mendapat tempat yang paling tinggi di masjid dengan semua orasi ilmiah tentang Islam dan filsafat. Ia juga menulis buku yang jadi bestseller yang merubah pikiran banyak orang. Dan Al-Ghazali pun segera menjadi terkenal sebagai ulama muda yang brilian.
Namun kondisi cepat berubah. Kondisi Baghdad pada waktu sedang mengalami krisis politik yang berat. Apalagi ketika kaum fundamentalis aliran Asasin, pimpinan asal Sabah yang tidak mengakui kekhalifahan Baghdad, membunuh Perdana Menteri Nizam al-Muluk. Hal ini menjadi salah satu pemicu Al-Ghazali untuk memikirkan kelangsungan hidupnya di Baghdad. Pada yang sama, Ghazali mengalami krisis dalam dirinya. Secara materi dan status sosial sebenarnya dia sudah mapan, namun ada yang berbeda dalam hatinya. Kepopulerannya sebagai anak ajaib, sebagai seorang yang jenius, sebagai pendapat ulung, membuat hidupnya menjadi berubah. Ia merasa tidak seperti dulu lagi, tidak lagi apa adanya. Ia merasa ada kepalsuan dalam ceramah-ceramahnya. Ia berusaha menuntun orang, tapi jiwanya tidak merasa dituntun. Selama 6 bulan, Imam Ghazali mengalami keresahan jiwa, terombang-ambing antara hasrat keduniawian dan kerindu akan akhirat. Maka ia mengalami tekanan psikologis yang akhirnya membuatnya sakit. Ia merasa lidahnya belu sehingga tidak bisa mengajar. Bagi orang populer karena kefasihan lidahnya, kondisi ini membuat dia seperti berada di titik nadir. Dia kehilangan segalanya karena kehilangan kemampuan terbaiknya. Istrinya pun memanggil dokter untuk mengobatinya. Ada beberapa dokter yang didatangkan, namun kesimpulan mereka sama. Bukan fisiknya sakit, tapi hatinya yang sakit. Setelah diskusi dengan adiknya Ahmad, akhirnya Al-Ghazali berusaha mengobati dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh dokter yang mengobatinya. Maka kemudian dia meninggalkan keluarga, kekayaannya, status sosial yang dimilikinya untuk melakukan uzlah. Ia bilang akan pergi ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji kepada para sultan dan koleganya, agar mereka tidak menghalanginya pergi. Setelah itu ia juga sempat mampir ke Yerusalem karena ada sebuah karyanya yang ditulis di kota tersebut. Kemudian ia pergi ke Damaskus untuk berkhawat. Ia berada selama 2 tahun di sana, menghabiskan masanya di dekat menara Masjid Umayyah dengan banyak berzikir dan bersolawat. Selama pengesahan penggambaran ini, Al-Ghazali akhirnya mendapat banyak hal yang tidak terukur. Ia mendapati bacaan sufi adalah jalan yang terbaik. Cara hidup mereka adalah yang paling masuk akal, dan sifat mereka adalah sifat yang paling murni. Al-Ghazali akhirnya kembali pulang, dan murid-muridnya pun yang masih setia menunggu ceramah-ceramahnya menyambutnya dengan sukacita. Dari pengalaman inilah ia kemudian menulis kitabnya Kimia Sa'adah atau Kimia Kebahagiaan, sebuah risalah kecil tapi sangat bermanfaat untuk umat. Pada tanggal 18 Desember 1111, Imam Ghazali meninggal dengan tenang dengan meninggalkan banyak karya tulis yang masih dikaji sampai sekarang.